Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada pembelajaran matris kita sudah berada di part 7. Nah, di part 6, part sebelumnya itu kita sudah belajar tentang determinan matriks ordo 2x2 dan sifat-sifat determinan matriks. Nah, kali ini tujuan pembelajaran adalah menyatakan matriks saling invers dan berikut menentukan invers matriks ordo 2x2. Baik, kita mulai di poin 9, invers matriks ordo 2x2. Nah, kita perhatikan dulu keterangan yang diberikan. Misalkan dua matriks A dan B adalah matriks berordo n kali n. Dan IN ini adalah matriks identitas berordo n kali n. Jadi sama ordonya ya. Dalam hal ini ordonya adalah 2 kali 2. Nah, selanjutnya jika A kali B sama dengan B kali A, itu sama dengan IN. Jadi IN ini tadi adalah matriks identitas. Maka matriks A disebut invers matriks B. Sebaliknya, matriks B disebut invers matriks A. Dalam hal ini disebut A dan B saling invers. Nah, notasi invers matriks A ditulis A pangkat min 1. Nah, ini dibaca invers matriks A. Nah, yang perlu kita ingat, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak memiliki invers. A disebut, matriks A ya, disebut matriks singular. Jadi, di pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan determinan suatu matriks. Nah, yang terpenting, jika determinannya sama dengan 0, maka matriks itu tidak memiliki invers dan dia disebut matriks singular. Nah, jika tidak sama dengan 0, itu berarti matriks tersebut memiliki invers dan biasa disebut matriks non singular. Nah, yang perlu kita ingat lagi yaitu poin B. A dikali A invers itu sama dengan A invers dikali A, sama dengan I. Nah, I ini adalah matriks identitas. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh untuk lebih jelasnya. Diketahui matriks A 2132, matriks B 2 min 1 min 32. Selidiki apakah A dan B saling invers? Nah, ya diingat tadi kapan matriks itu disebut saling invers. Nah, baik, kita lihat kembali. Disebut saling invers jika A kali B itu sama dengan B kali A, sama dengan I, sama dengan matriks identitas. Nah, kita perhatikan A kali B itu sama dengan matriks A-nya dikali matriks B. Nah, saya kira sudah paham ya perkalian dua matriks. Jadi matriks sebelah kiri, perhatikan barisnya dikali dengan kolom pada matriks sebelah kanan yang bersesuaian. Dan hasilnya adalah 2 dikali 2 ditambah 1 dikali min 3. Nah, pindah lagi ke kolom berikut, jadi barisnya ini, baris pertama masih di baris pertama. 2 dikali min 1 ditambah 1 kali 2. Di baris kedua, 3 dikali 2, ini ya, ditambah 2 dikali min 3. Selanjutnya di kolom berikut 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali 2. Dan hasilnya ini 2 tambah 2 4 tambah 1 kali min 3 min 3. 4 kurang 3 1. Nah, di kolom berikut juga demikian. 2 dikali min 1 min 2 tambah 1 dikali 2 2. Min 2 tambah 2 0. Ini ya. Di baris kedua 3 kali 2 6 ditambah 2 dikali min 3 min 6. Jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Berikutnya 3 dikali min 1 min 3 tambah 2 dikali 2 4. Jadi min 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, kita peroleh ini matriksnya. Di baris pertama 1 0, baris kedua 0 1. Jika kita perhatikan ini disebut matriks identitas.
Nah, diingat ya jenis-jenis matriks. Nah, pernah kita pelajari itu tentang matriks identitas. Nah, sekarang kita lanjutkan B kali A. Ini tadi ya disebut saling invers jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Nah, kita uji lagi B kali A. Jika hasilnya sama dengan ini yang pertama, maka dia nanti disebut matriks saling invers. Baik matriks B, ya ini ya, dikali matriks A. Nah, dengan cara yang sama juga diperoleh hasilnya ini ya, 2 dikali 2, 4, tambah min 1 kali 3, min 3, 4 dikurang 3, 1. Ya, saya kira jelas ini cara perkaliannya. Nah, jika demikian, karena A kali B sama dengan B kali A, maka matriks A dan matriks B itu saling invers. Dengan A invers sama dengan B dan B invers kali A. Ya, diperhatikan ya, dengan A invers sama dengan B dan B invers sama dengan A. Ini artinya A dan B saling invers. Nah, berikutnya bagaimana menentukan invers suatu matriks. Kita misalkan, jadi kita fokus di matriks ordo 2 kali 2. Misalkan matriks A anggotanya baris pertama AB, baris kedua CD. Nah, matriks A memiliki invers dengan syarat yang diberikan tadi bahwa determinan matriks A itu tidak sama dengan 0. Maka invers dari matriks A adalah, nah diberikan rumus seperti ini. Seperti A pangkat min 1 ini adalah invers matriks A. Sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint matriks A. Nah, perhatikan matriks A tadi A, B, C, D. Nah, ternyata AD ini kita tukarkan letaknya. AD menjadi DA. BC tetap namun diubah menjadi min B, min C. Itu ya, diingat polanya. Rumus yang diberikan. Jadi seperdeterminan A dikali adjoint matriks A. Nah, adjoint itu artinya kita pertukarkan letak ini matriks diagonal utama AD menjadi DA. Kemudian diagonal kedua BC ini tetap namun diberi tanda negatif. Nah, begitu ya, biar lebih mudah. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh yang diberikan. Tentukan invers matriks dari A anggotanya 4172. Nah, yang pertama tentu sebaiknya kita cari determinannya dulu. Kita ingat kembali rumus mencari determinan suatu matriks. Nah, dalam hal ini bisa kita tuliskan diagonal utamanya 4 kali 2 dikurang diagonal kedua 7 kali 1. Jadi 8 dikurang 7 sama dengan 1. Nah, determinan matriks A ini tidak sama dengan 0 berarti dia memiliki invers. Sehingga inversnya bisa kita tentukan dengan rumus yang diberikan tadi. Jadi 1 per determinan A. Nah, matriksnya kita perhatikan matriks A yang awal ini di soal. Nah, kita tukarkan diagonal utamanya 42 menjadi 24 di sini ya. Nah, ini kita sudah perbaiki gennya tadi. Jadi 42 menjadi 24. Kemudian di sini 17 tetap. Jadi dia hanya diberi tanda min atau tanda negatif. Jadi seandainya negatif sini berubah tandanya menjadi positif. Nah, 1 dibagi 1 tetap ya 1. Sehingga diperoleh invers matriks A adalah 2 min 1 dan baris kedua min 7, 4. Nah, di contoh berikut diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B min 6, min 5, baris kedua 5, 4. Tentukan invers matriks A kali B. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan. Jadi kedua matriks ini kita kalikan dulu. A kali B. Matriks A lalu dikali matriks B. Nah, diingat lagi cara perkalian dua matriks. Nah, dan hasilnya 1 dikali min 6, min 6. 2 dikali 5, 10. Nah, di baris pertama ini kita pindah lagi di kolom berikut. 1 dikali min 5, min 5. 2 dikali 4, 8. Pindah di baris kedua matriks A ini tadi 3, 4. Nanti kita kalikan ya dengan kolom yang di sebelah kanan yang bersesuaian.
3 dikali min 6 min 18, 4 dikali 5 20. Di kolom berikut 3 dikali min 5 min 15 ditambah 4 kali 4 16. Nah, kita tinggal sederhanakan. Min 6 tambah 10 4, min 5 tambah 8 3, min 18 tambah 20 2, min 15 tambah 16 1. Nah, hasil perkalian matriks A kali B adalah 4 3 2 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan inverse matriks AB. Nah, ingat rumusnya, determinan ya, seperdeterminan, berarti 4 dikali 1 dikurang diagonal keduanya 3 kali 2 6 ini ya. Jadi saya ulang, 4 kali 1 ini, kemudian dikalikan adjoint dari matriks AB ini, 41 menjadi 14 ini ya. Nah, kemudian 32 ini tetap tandanya berubah. Jadi tadinya positif berubah negatif. Positif 2 berubah negatif 2. Nah, seandainya negatif di sini dia akan berubah jadi positif ya. Nah, hasilnya adalah jadi 4 dikurang min 6 itu min 2. Jadi sama dengan 1 min 2 dikali matriks 1 min 3 min 2 4. Nah, boleh kita kerja lagi, kita kalikan ini tadi konstanta ya atau skalar. Jadi min 1/2 dikali 1 min 1/2. Min 1/2 dikali min 3 hasilnya positif 3/2. Min 1/2 dikali 2 hasilnya positif 1. Min 1/2 dikali 4 hasilnya min 2. Nah, inilah hasil perkalian inverse matriks A kali B. Nah, saya kira jelas ya pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama tadi menyatakan matriks saling inverse. Yang diingat, kapan matriks itu saling inverse? Jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Jika demikian disebut dia saling inverse. Kemudian menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2. Jadi suatu matriks dapat kita nyatakan inverse-nya jika dia memiliki determinan atau determinannya tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0 berarti tidak memiliki inverse. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dimengerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.